aku tidak ada yang akhirnya tersakiti ya, insya Allah ya. Ustazah, iya, bagaimana cara soal sholat gaib? Sholat gaib itu kayak sholat biasa, kayak sholat sunnah biasa, kayak sholat mayat biasa. Sengaja aku sholat gaib jenazah 4 kali salam karena Allah, kayak gitu ya. Oke, siap Mbak Halimah, aman ya. Siap Mbak Bundarian, Mbak Halimah, oke Mbak Bunda Baim ya. Sambil masak, oke. Kalau disakiti sama orang dia menghina kita gimana Zah? Kalau yang udah expired ini selesailah itu ya. Kalau disakiti menghina emang kenapa? Nggak ngaruh sama kita kalau kita dihina guys. Ngaruhnya apa kita dihina? Nggak ada ngaruh apa-apa. Misalnya nih ada yang bilang aku sombong, nggak ngaruh apa-apa. Oke, tinggal kalau ada yang salah aku perbaiki. Atau ada yang bilang teman-teman misalnya sombong, ya salah perbaiki aja. Selanjutnya nggak usah pikirkan ya. Oke, sumpah pocong nggak boleh ya teman-teman ya. Tiadalah umatku yang pencarut dan penyumpah. Siap Kak Mega 4 kali takbir. Kak Mega gimana kabarnya Kak? Oke, siap ya. Oke, ini Kak Mega Putri ini adalah ustazah teman-teman ya. Mantan artis tukang bubur naik haji ya. Sekarang jadi teman kita, kakak kita, sahabat kita. Sehat ya Kak Mega ya. Masih ingat film-filmnya yang dulu ya. Sekarang jadi ustazah, Masya Allah ya. Dentuman hidayahnya luar biasa. Dentuman hidayahnya luar biasa. Nggak sekedar hijrah, tetapi jadi ustazah. Masya Allah ya. Siap ya. Oke, bolehkah kita pakai benang di muka? Enggak boleh ya, teman-teman ya. Pakai benang di muka itu enggak boleh. Itu merubah bentuk Allah ya, merubah bentuk takdir mubram yang Allah berikan kepada kita ya. Siap. Wah, saya dengerin sambil masak. Iya sih. Aku tahu sih teman-teman dengerin aku sambil masak, sambil nyuci, sambil jemur. It's okay ya. Zah, iya. Mau tanya mendoakan suami biar luluh hatinya. Kalau mendoakan orang biar luluh hatinya, Allahumma layin li albahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Coba teman-teman itu doanya ya. Sholat telah qobliyah subuh. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 100 kali. Tapi keburu iqomah. Lanjut apa sholat subuh? Mbak di masjid enggak sholatnya? Kalau di masjid berhenti Mbak, ikuti imam. Tapi kalau di rumah lanjut aja Mbak Wina, nggak apa-apa. Subhanallahil azimi wa bihamdi baca 100 kali lalu tahu-tahu udah iqomah. Kalau di rumah nggak apa-apa Mbak. Yang penting kalau di rumah itu selagi masih ada waktu subuh kita masih bisa qobliyah. Tapi kalau di masjid ya Mbak nggak boleh ya. Ikuti imamnya ya, sholat ya nggak boleh. Oke? Siap. Amalan lagi hamil nanti aku buatkan doanya di video aku. Oke? Ustazah bekam itu bagusnya di hari Jumat. Ya, aku selalu bekam 1 kali 1 bulan di hari Jumat ya teman-teman ya. Bekam sama totok punggung. Nah ya kan itu healingnya aku guys. Oke. Kalau sholat taubah setelah Al-Fatihah baca surat bebas, nggak ada masalah. Oke, nyadap HP suami dosa nggak? Suaminya masuk loh ke live ini loh. Oh, aku tengok itu ada suaminya itu. Nyadap HP suami tergantung. Teman-teman perhatikan mana yang boleh disadap, mana yang tidak. Jadi gini. Ada dalil yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian buka cari-cari salah orang. Wala tajassasu, jangan kalian mata-matai orang. Enggak boleh, haram mensadap, menengok handphone, menengok wawa, menengok sosial media. Haram. Tapi kalau ada indikasi, contoh, wah siap Mbak Rupiah, ternyata ada foto teman kita suami kita berduaan dengan bukan dengan kakak kandung, dengan asistennya, makan di rumah makan di tempat gelap-gelap remang-remang, cuman ada dia dan para malaikat di situ misalnya gitu ya. Maka udah ada indikator. Kalau udah ada indikator, kita boleh menyelidiki. Kalau kayak gitu boleh disadap. Sama dengan kenapa polisi itu boleh menangkap. Kenapa Intel boleh memata-matai? Intel itu memata-matai orang, bukan semua si alam semesta dia mata-matai. Dia memata-matai orang yang udah ada kasus, ada laporan, baru diobservasi, gitu kan? Sama dengan suami, kalau suami ada indikasi, boleh mata-matai, boleh observasi, itu namanya mencari kebenaran. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, lalu kemudian teman-teman langsung aja ingin memata-matai, itu nggak boleh. Paham nggak bedanya itu? Paham ya? Kalau berlangganan caranya gimana? Langganan apa Mbak? Langganan apa ya? Aku sering melihat bacaan langganan di live-nya aku.
tapi belum paham juga caranya. Semoga bisa paham ya, insya Allah. Thank you buat teman-teman yang udah berlangganan. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman di live-nya aku ya. Oke. Za, bayar hutang sholat subuh sehabis sholat subuh apakah boleh? Bayar hutang sholat subuh gimana? Kodo boleh kalau seandainya masih ada waktu subuh. Tapi kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa kodo ya. Kalau imam belum kuat mau mata-mata. Kalau iman belum kuat mau mata-mata. Gimana maksudnya? Suami sudah cerai sama orang tuanya talak 3. Itu sah nggak ya? Suami suruh cerai sama orang tuanya talak 3. Oh nggak bisa mbak. Talak tidak bisa dengan paksaan orang tua atau dengan paksaan maaf selingkuhan. Selingkuh dengan suami orang, kau ceraikan istrimu, kau ceraikan. Terpaksa dia menceraikan, itu nggak boleh. Termasuk seorang mertua yang memaksa anaknya. Itu tidak boleh ya, dia tidak boleh untuk memaksakan perceraian. Nah, cerainya nggak sah, oke? Kemudian Ustazah, aku pengen hamil. Oke, kita bantu teman-teman. Ada teman-teman kita yang ingin punya keturunan. Doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ya, kalau sendiri ditunggu Mbak Jaina, nggak boleh sendiri Mbak Narti ya. Jadi tunggu orang selesai, kita nanti sholat sendiri. Ini doanya buat teman-teman yang ingin dapat jodoh, jombloan jomblowati, atau teman-teman yang ingin punya keturunan, ini doanya aku sematkan. Ya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, cerai dalam tekanan nggak boleh Pak. Misalnya orang tua kita nyuruh kita menceraikan istri, itu nggak boleh. Cerai dalam tekanan, cerai dalam ancaman, itu nggak boleh Mbak, nggak boleh. Ya, nah itu doa dapat jodoh atau doa mendapatkan keturunan ya. Bunda, bagaimana sikap kita kalau ketemu pelakor? Pertama adalah tutorial menghadapi pelakor. Yang pertama adalah ngomong baik-baik dengan suami, kasih peringatan. Boleh bang berubah ya? Iya deh abang minta maaf. Kalau ketahuan sekali lagi aku cari perempuan itu. Oke? Ternyata masih melakukan cari perempuan itu ngomong baik-baik. Jangan marah-marah. Kalau marah-marah beresiko. Kenapa? Karena pelakor itu pinternya tuh luar biasa. Nanti kalau kita marah-marah dengan pelakor itu, maka dia akan ngadu ke suami kita. Bang, ternyata istri abang marah-marah sama aku. Dan si suami yang aneh tadi ini, dia akan memarahi istrinya dan membela pelakornya karena seakan-akan dia playing victim dalam ilmu psikologi. Dia akan pelakor ini akan menjadikan diri dia sebagai korban ala-ala gitu ya. Jadi carinya tuh baik-baik dan ngomong sama dia. Kalau seandainya kamu nanti masih mengganggu rumah tanggaku, itu kalau mau bertahan ya guys, maka aku akan ngomong dengan orang ketiga, yaitu orang tuamu atau atasanmu di kantor atau orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah kita, termasuk atasan di kantor, termasuk siapa namanya orang tua. Ternyata dia masih melakukan yang ketiga, maka balik ke suami, cari orang tua sebagai orang ketiga. Ternyata semuanya itu nggak bisa, maka teman-teman boleh memilih bertahan atau berpisah. Dan ingat para pelakor semuanya, kok para pelakor semuanya? Dan ingat pelakor itu kalau ketahuan tangan oleh istri, tertangkap tangan, itu ada undang-undangnya, bisa dimasukin dalam tindak pidana. Bisa masuk penjara itu, dan itu namanya hak aduan. Ya, aku rasa-rasa pengen bikin video tentang pelakor, tapi aku takut nanti pelakor semua pada nyungsep ya. Jadi seperti itu hak aduan ya. Kalau ada pelakor itu dia bisa dimasukin, istri punya hak aduan ya. Nah itu gampang banget ngelaporinnya kalau memang mau dan nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau rasa-rasanya suami kita yang memang kayak gitu, mau dimasukkan pun pelakornya, ada kasus kayak gitu, dia masukkan, dicarinya lagi pelakor yang lain, dicarinya lagi lakor-lakor, suaminya yang bikin masalah. Nah jadi semuanya harus ditata dengan baik-baik. Gak boleh ngambil gerasak gerusuk, marah-marah, cari pelakor, ngamuk-ngamuk, gak usah. Kita jadi perempuan harus elegan dan tenang. Ya, suatu ketika akan tahu mana pemenangnya. Ingat, anak muda hanya akan menang belakangan. Oke? Tenang aja, pelan-pelan, teliti dulu. Teliti dulu. Ya betul, tangkap tangan seperti yang saya bilang tadi Mbak Ruci. Ya kalau tangkap tangan, kalau sekedar lakor-lakor chat-chatan itu nggak bisa. Dia harus tangkap tangan ya. Jadi pelan-pelan. Apapun yang teman-teman ingin lakukan tuh pelan-pelan. Buka bisnis pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa buru-buru. Apapun nggak bisa buru-buru. Aku adalah termasuk orang yang paling pelan sejagat raya. Nggak mau gerasa gerusuk ya dalam hal apapun, bisnis, pekerjaan, nggak boleh ya. Pelan-pelan aja. Jangan ambil keputusan saat sedang panik. Wah jangan, itu nggak boleh. Bisa sebulan 2 bulan. Setiap orang yang bermitra dengan bisnis aku selalu aku pelan-pelan. Makanya
Alhamdulillah selama ini semoga tidak ya, belum pernah mengalami resiko yang sangat besar dalam mengambil keputusan. Karena aku tipenya pelan-pelan banget ya, dilihat resikonya apa, efek sampingnya apa, dilihat ya, termasuk dengan pelakor pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak bisa kalau kita segera gerusuk, nggak bisa. Nanti kita kalah ya teman-teman ya. Zah, uang sekolah sedekah subuh dipakai bayar sekolah anak boleh nggak? Boleh mbak. Sedekah subuh itu boleh apapun ya teman-teman ya. Buat fitih laporan. Ya gitu ya. Tapi semoga Indonesia ini aman dari lakor-lakoran dan aman dari julit-julitan, aman dari gibah-gibahan. Indonesia ini harus jadi negara maju, guys. Negara maju itu kurang gibah. Negara maju itu kurang gosip. Karena mereka sibuk dengan tanggung jawabnya. Semoga Indonesia jadi negara maju lah. Ya, kita cintalah Indonesia ini kan. Kemarin hari kemerdekaan. Semoga Indonesia ini terhindarlah dari julid-julidan kayak gitu ya, yang almost masyarakatnya masih seperti itu sih ya, semoga ya, insyaallah ya. Oke. Oh, apakah ada doa orang biar mau bayar hutangnya? Ada mbak, tapi aku nggak hafal mbak. Nanti aku hafal ya. Kalau doa agar kita bayar hutang bisa, tapi doa agar orang membayar hutang aku belum hafal ya. Nanti aku ini ya, nanti aku hafal ya, nanti aku buatin VT-nya ya. Oke, ingetin aku ya mbak. Siap ya. Oke, iya. Ustazah, teman aku sering nyebar fitnah. Kita harus gimana? Nah, biasanya guys, teman-teman tenang aja. Kalau ada orang-orang yang profesor doktornya itu di bidang gosip dan fitnah, biasanya orang nggak bakal percaya dia kok. Kalau itu memang profesor doktornya, job description-nya di bidang itu, orang nggak bakal percaya sama dia. Dan kalau kita pun yang difitnah, teman-teman tenang aja, itu ada hikmahnya kok. Saat kita difitnah, kita silent rider aja, diem aja, nggak ada masalah. Di situ nanti kita bisa menilai mana orang yang percaya dengan fitnahan itu, mana orang yang tetap bertahan dengan kita. Idealnya kalau orang itu baik, dia akan bilang, dia tetap akan berteman dengan kita. Dan pada akhirnya kalau kita salah, dia tinggal ingatkan kita. Jadi teman yang baik tuh kayak gitu. Ketika mendengarkan fitnah, dia beda dulu. Dia bela dulu kawannya, baru belakangan dia nasihati. Fitnah itu nggak bakal lama. Seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan, nggak sampai lah. Sebentar aja kok. Yang penting teman-teman jangan banyak terlalu bereaksi, karena fitnahan orang itu ibarat air yang diisi tanah. Makin teman-teman aduk, makin gerasa gerusuk, dia akan makin diaduk, makin keruh. So jadilah muslim yang fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa merubah pandangan orang tentang kita. Biarkan waktu yang akan menilai kita. Tenang aja. Anak muda menangnya belakangan. Jadi tidak usah risau dengan fitnah. Saya khawatir kalau teman-teman risau dengan fitnah dan gosip, takutnya hidup kita jadi nggak produktif ya. Abaikan, ikut pengajian, rawat anak baik-baik, rumah tangganya baik-baik, udah aman insya Allah ya. Ustazah, kalau mau sholat taubat apa harus mandi taubat? Enggak, langsung sholat aja, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, saya mau nanya, kalau sholat subuh lupa kunut nggak apa-apa mbak? Karena kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Ustazah, orang yang suka cerita bohong itu atau fitnah dosanya setara dengan apa? Bukan setara lagi. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, kalau Jumat berkah dibelikan kue anak-anak boleh, nggak apa-apa. Ya, untuk anak-anak kita itu juga sedekah. Ya, sama-sama ya, Mbak Nisa, Mbak Titin, Mbak Asila, Mbak Siti Homsah. Oke, Ustazah, subuh kesiangan apa boleh qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuh masih bisa. Tapi kalau udah habis waktu subuhnya udah nggak bisa. Tapi kalau difitnah itu kan dibarengkan dengan hasud dan pembunuhan karakter. Sampai mempengaruhi rumah tangga. Nah, kalau dia berefek Mbak En. Nah, kalau dia ada efeknya selesaikan. Misalnya efeknya suami jadi dimutasi. Tanah kita jadi dibabat orang. Anak kita dikeluarkan dari sekolah. Tapi itu fitnah, selesaikan. Tapi kalau cuma cerita-cerita gitu aja, nggak usah selesaikan. Saya yakin banyak fitnah itu cuma cerita-cerita doang sih, teman-teman ya. Jadi nggak sampai ke dalam tahap anak kita diberhentiin, suami kita diberhentiin, itu jauh. Kalaupun ada, selesaikan ya. Kalau dia udah berefek ya, teman-teman ya. Oke, sematkan doa pelunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Boleh, nanti kalau ada teman-temannya yang mau bantu, nanti dia akan tulis, aku sematkan ya. Kalau sholat tahajud tapi tidak pernah sholat rawatib, nggak apa-apa. Cuman rugi aja. Karena sholat sunat rawatib itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara tahajud itu sunnah biasa. Jadi ada baiknya teman-teman lakukan aja rawatib itu ya.
Oke, Ustazah, sebenarnya sebagai istri, apa kita nggak boleh cerita tentang aib suami yang niatnya sharing ke teman? Boleh, ada dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ngerti, kalau kita nggak ngerti, tapi tergantung bentuk temannya. Contoh, misalnya, kita curhat dengan teman. Teman kita itu tergantung apa respon dia. Kalau respon dia, suami aku begini, begitu, begitu. Terus respon dia, udah kamu tenang aja. Coba kamu bicarain baik-baik dengan suami kamu. Kalau nggak bisa, nanti pelan-pelan kamu tenang aja dulu. Baru nanti kamu minta pendapat dengan orang tuamu. Nah, kalau seandainya nggak bisa juga, nanti kita pikirkan. Kalau dia ngasih solusi, itu boleh Mbak. Tapi kalau dia cuman kita cerita tentang suami, terus dia bilang, suami kayak gitu buang aja lah. Nggak pakai itu. Suami kayak gitu nggak main tuh. Masa zaman now masih ada suami yang kayak gitu? Kalau itu temannya maka dia jadi ghibah. Jadi kalau yang membedakan curhat itu gosip dengan perbaikan itu cuman respon lawan bicara aja. Siap Mbak Solis. Ini ya doa-doa untuk ini dia doa untuk Allahumma fini doa apa namanya nih guys? Doa terlunas dari hutang. Jadi kita boleh bercerita untuk mencari solusi, menceritakan anak di hadapan guru untuk cari solusi, menceritakan suami di hadapan kawan untuk cari solusi, tapi pastikan kawannya itu bijaksana. Karena kalau tidak bijaksana, dia jadi adu domba loh. Bener nggak? Itu tipis aja bedanya. Maka fas'alu ahla dzikri, kita hanya boleh bertanya kepada ahla dzikri. Ahla dzikri itu orang lebih bijaksana, orang orang yang lebih orang yang lebih apa namanya orang yang lebih baik, yang lebih bijaksana, yang lebih aman, yang lebih amanah, boleh silahkan nggak ada masalah ya. Kalau sholat subuh sebelum azan gimana? Karena mau naik kereta. Sholat sebelum azan tidak sah Mbak berangkat aja dulu Mbak ya, karena keretanya misalnya udah takut ketinggalan, Mbak berangkat aja dulu, nanti Mbak sholat dalam kereta. Mbak tayamum aja. Siap Mbak Dewi, sama-sama, terima kasih. Jadi sholat dalam kereta teman-teman tayamum aja. Duduk, ya kayak duduk aku nih lah yang ala-ala ya kan. Maka teman-teman niat tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan aja ke kemana lagi tuh ya, entah ke jendela kereta, entah ke kursi depan, lalu teman-teman basuh mukanya. Oke, ambil lagi tangannya, kemudian basuh tangan kanannya dari punggung tangan sampai ke siku, sampai ke ujung jari jempol. Jadi berhentinya kayak gini tayamum, bukan kayak gini berhentinya, kayak gini. Oke, kemudian tangan kanan kirinya juga sampai ke ujung jempol. Gitu aja. Dah, sholat aja di kereta. Ya, nggak ada masalah, iya kan? Nah, ini doanya. Ya, niatnya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Jadi kalau ketinggalan kereta, di kereta aja sholatnya ya. Hasbunallah ni'mal wakil itu doa kalau sedih. Jadi kalau kita sedih gitu ya, kita baca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Banyak berdoa bun, suami saya juga gitu, ingat mental anak kalau cerai bukan jalan utama. Ya, Ustazah, sholat sunnah rawatib apakah sama dengan sholat witir? Beda, rawatib itu sholat sebelum dan setelah sholat fardu. Sementara witir adalah sholat di malam hari ya. Tutorial TikTok di tayamum VT-nya udah ada, tapi udah ada aku antriin kok. Jadi video itu sudah terupload otomatis dengan antrian. Nah, teman-teman bisa lihat nanti VT tayamum, pokoknya klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, teman-teman bisa lihat video-video aku ya. Ustazah, saya mau tanya, terbang jam 1.30, tiba 2.30, apakah sholat zuhur di jamak takdim? Boleh jamak takdim ke waktu zuhur, boleh jamak takhir ke waktu asar, boleh kok ya. Oke, sholat muakkad itu gimana caranya? Sholat muakkad ini apa ya? Sholat sunnah yang muakkad itu kayak sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Asar ada rawatibnya nggak Zah? Oke, aku jelasin sholat rawatib ya. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas dan kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. VT-nya udah banyak, tinggal menikmatinya kata Mbak ini. Sholat rawatib itu adalah bapaknya. Kayaknya kayak gitulah cara kita biar mudah ya. Rawatib itu bapaknya.
Ya, rawatib ini punya dua anak, namanya qobliyah dan ba'diyah. Dua anaknya ini, rawatib ini nama bapaknya. Bapaknya ini punya dua anak, qobliyah sebelum sholat fardu dan ba'diyah setelah sholat fardu. Sampai di sini paham ya? Qobliyah sebelum sholat fardu, ba'diyah setelah sholat fardu. Oke? Nah ini dia. Nah, qobliyah dan ba'diyah ini bisa dikerja. Hukumnya ada dua. Ada sunnah biasa dan sunnah muakkad. Sunnah biasa, ya sunnah. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Saya sampaikan aja semuanya, baik sunnah ataupun sunnah muakkad. Nah, kapan dia dikerjakan? Satu, ya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, ya, kemudian 2 rakaat setelah sebelum 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Nah, khusus untuk yang sunnah yang tidak muakkad, sunnah biasa adalah 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya. Ya, tapi lakukan aja. Intinya adalah tidak ada sholat setelah subuh dan asar. Yang lainnya ada. Witir langsung 3 rakaat bisa. Ya, bolehkah istikharah bareng sholat duha? Boleh. Istikharah itu termasuk sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Ada 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini bisa dilakukan siang dan malam. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala, sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid, ya itu bisa. Witir 1 rakaat, tafadhol, silahkan aja, nggak apa-apa. Ustazah, infak boleh nggak diberikan keluarga kandung? Kalau sedekah itu boleh kepada siapapun, ke orang miskin, ke saudara kandung, ke suami, ke istri, ke anak, ke orang tua. Kalau sedekah bebas, ya. Tetapi kalau zakat baru dia lain ya. Zakat itu ada orang-orang yang berhak menerimanya. Apakah tahajud harus diakhiri dengan witir? Tentu tidak, ya kan? Tentu tidak, tidak ada harus ya, sunnah saja ya. Isya nggak ada qobliyah ustazah, ada mbak, tapi sunnah biasa, tidak sunnah muakkad, makanya jarang disampaikan. Apa perbedaannya sholat tersebut dengan niatnya? Bedanya cuma niatnya aja. Yang aku sampaikan tuh yang ditulis oleh teman kita, itu beda cuma niatnya aja. Teman-teman, Mbak Mabele ya, sholat witir 1 rakaat boleh ya Mbak? Silahkan, nggak ada masalah Mbak. Terus niat sholat itu sama. Teman-teman mau yang mana? Teman-teman yang mau yang mana? Niat sholat apa? Sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat tahajud. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat qobliyah. Sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya kan? Ustazah, ada yang bilang, ini bagus nih, Bu Qobliyah, ada yang bilang asar dan isya, ada yang bilang asar dan isya aku bingung, boleh atau enggak? Boleh Mbak, tapi dia jarang disampaikan karena dia itu sunnahnya sunnah biasa Mbak, dia tidak sunnah muakkad. Kalau Mbak pergi ke pesantren-pesantren, NU, ya Mbak pergi ke anak-anak sekolah, ya ke masjid-masjid kampus, itu ada sholat sunat qobliyahnya. Mereka berusaha melakukan semuanya karena dalam rangka pendidikan. Ada tapi tidak sunnah muakkad ya. Nah apa teman-teman mau doa apa? Doa apa lagi ya? Doa niat sholat qobliyah zuhur. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu kan? Ustazah, doa agar suami luluh hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum ya. Batas Allahumma layyin li qalbahum ya. Ya Allah lunakkan hatiku ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Ustazah, jamak qashar. Kalau teman-teman pengen jamak qashar, teman-teman boleh ke VT aku aja deh.
Ya, di video aku itu teman-teman buka dashboardnya aku, di pojok kiri atas itu ada video yang udah dilihat 7 juta orang. Di dalamnya aku sematkan cara jamak qashar dalam sholat ya teman-teman ya. Cara jamak qashar dalam sholat. Saya suka isya di atas jam 12, boleh nggak? Saya tidak menyarankan itu walaupun boleh sih. Karena begini, tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu. Tabiat ada orang-orang yang dia suka isyanya itu kolbahum sama aja. Kolbahum lebih lembut bisa untuk siapa aja. Bisa 1 orang, 2 orang, 10 orang bisa. Jadi gini teman-teman ya. Tabiat sholat tahajud itu, sholat isya itu adalah di awal waktu. Banyak orang-orang yang sholat isyanya itu dia gabung dengan tahajud. Jam 2 malam, jam 1 malam. Apakah boleh? Boleh. Tapi aku nggak nyaranin karena dia beda itu. Tabiat sholat tahajud itu adalah sholat tahajud itu di akhir waktu. Sementara tabiat sholat isya itu di awal waktu. Jadi daripada ketiduran, lebih baik teman-teman fokus kepada yang namanya kembalikan ke hukum asalnya. Beda jamak qashar tuh apa ya? Kalau jamak doang itu 4-4. Kalau jamak qashar itu 2-2. Ya, kalau pakai kata-kata qashar itu dia dipendekkan. Kalau jamak doang berarti dia digabung aja, ya tidak dipendekkan, ya. Oke, sholat hajat dilakukan kapan? Kapan pun boleh 24 jam, tetapi afdolnya sepertiga malam terakhir, jam 2 sampai subuh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nanti setelah sholat hajat, teman-teman banyak minta kepada Allah atas hajat yang ingin teman-teman lakukan. Saya sudah witir, tapi sebelum tidur, jam 3 pagi tahajud, apa masih perlu witir? Saya sudah witir sebelum tidur, oke, bagus. Jam 3 pagi tahajud, oke, bagus. Apa masih perlu witir? Tidak boleh witir lagi. Witir itu cuma boleh 1 kali. Kalau Mbak lakukan 2 kali dia jadi genap. Contoh, kan tadi Mbak udah witir sebelum tidur 3 rakaat. Tengah malam Mbak lakukan lagi 3 rakaat, jadi 6 dia. Atau sebelum tidur Mbak lakukan 3 rakaat. Tengah malam Mbak lakukan 1 rakaat, jadi 4 dia genap. Jadi yang Mbak lakukan boleh ya, tetapi jangan witir lagi ya kalau habis tahajud ya. Oke. Ustazah, bulan Mak, jauh lagi Mbak Yayu. Bulan September jam berapa? Tanggal berapa ya Mulbit? Masih jauh ya. Nanti aku ingatkan ya teman-teman ya. Zah, kalau sedekah subuh dikumpulin terus diberikan pas tidak waktu subuh nggak apa-apa. Yang penting aktivitas nabungnya di waktu subuh. Nanti serahkannya kalau bisa hari Jumat itu bagus ya. Ustazah, belum tidur tapi tahajud boleh nggak teman-teman ya? Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Afdol adalah pahalanya sama tapi Allah lebih suka yang afdol. Jadi baiknya teman-teman tidur dulu. Di mana lihat video Ustazah? Lihat video aku di beranda aku guys. Nah ini kan ada video aku nih, masih ada yang belum bisa lihat VT. Oh ini udah ada 2000 VT loh teman-teman. Nah ini kan kita lagi live nih. Nah ini teman-teman, ini tekan aja nih yang di atas ini nih. Ah, tekan yang di atas ini. Kemudian teman-teman tekan aja foto aku yang miring-miring ini. Ya, nah ini video aku semua nih guys. Ah ini video aku semua nih. Oh rame nih videonya tuh. Oh udah 1000-an, udah hampir 2000 video ya. Nah, dilihat ya teman-teman ya, itu lebih banyak di situ ilmunya. Karena live kita cuma sebentar-sebentar ya. Dan kalau bisa lihat juga ceramah-ceramahnya aku. Ya, saya sudah bisa lihat, siap. Foto yang miring-miring. Iya bener juga ya kan. Oke, yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau nggak live gimana carinya Zah? Kalau nggak live nanti klik aja nama aku di pojok kiri atas. Nah, misalnya nih teman-teman nih, kan ini ada TikTok toh. Ini ada TikTok. Wah, ini masih belum main TikTok nih ya, teman-teman ya. Oke. Ini kan ada TikTok nih, guys. Ini ada tanda kayak Microsoft di atas nih. Ini tanda bulat. Klik ini, guys. Klik ini. Nah, tulis aja Ustazah DR Nela Luki. Nah, nanti dia akan muncul tuh. Muncul semuanya ini. Ya, video-video aku lengkap udah. Nah, ini video aku semuanya nih, ha. Oke ya, di belajar ya, teman-teman ya, dari video-video singkatnya ya. Oke, Ustazah, aku suka lihat satu VT berkali-kali. Itu udah banyak banget VT-nya. Mirip aku ya. Sholat witir 1 rakaat gimana caranya? Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Oke, kemudian teman-teman takbir, kemudian iftitah ayat Al-Fatihah ayat pendek, ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat akhir. Gitu doang, gampang ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, satu rakaat aja. Silakan dilihat video-videonya di situ udah ada ya. Semua sih hampir 100% yang aku jawab ini udah ada di video ya. Udah ada di video semua. Siap Mbak Anissa. Ustadz, apa boleh qobliyah subuh di rumah tapi tiba di masjid diulang? Enggak usah, satu kali aja. Ya, oke. Siap Mbak yang Ustazah, kalau mau sholat tahajud harus witir dulu. Ya tidak. Boleh salah satunya kok, teman-teman, nggak ada masalah. Oke, bukankah bacaan sholat harus diucapkan dalam hati? Tidak boleh. Jadi gini, kalau teman-teman sholat itu buka bibirnya, buka matanya, ya. Makruh hukumnya menutup bibir dalam sholat. Sampai kapan kita melafazkan bacaan kita? Hatta yastami'una fil uzunat. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi teman-teman usahakan kalau sholat itu ucapannya kuat-kuat. Dia kan ada 3 tuh cara baca, ya. Ya, dia kan 3 tuh cara baca ya teman-teman ya. Pertama adalah ucapkan dalam hati, diem kayak gini ya. Iya kan? Ucapkan dalam hati ya. Nah, kapan diucapkan dalam hati? Saat kita di kamar mandi. Mau cebok kan baca doa. Masuk WC baca doa. Keluar WC baca doa. Mau ngambil wudhu baca doa. Mau 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 mandi junub kan teman-teman baca niat ya. Nah, itu kalau di kamar mandi tutup bibirnya dalam hati. Oke? Boleh di DM TikTok ya Mbak Ibunda. Semoga bisa hadir ya. Kemudian yang kedua adalah cara baca bisik-bisik kayak aku nih. Kapan itu? Saat sedang sholat. Harus berbunyi sampai telinga kita pakai mendengarkan bacaan kita. Kemudian yang ketiga adalah itu adalah yang ketiga adalah kuat-kuat kayak aku cakap. Kayak aku ngomong gini. Kapan kita ucapkan cakap-cakap kayak gini? Yaitu saat baca Quran. Baca Quran boleh sih dalam hati tapi enggak usah ya teman-teman ya. Tapi enggak usah dalam hati karena nanti kalau baca Qurannya dalam hati, efek sampingnya adalah teman-teman jadi enggak benar terus makharijul hurufnya. Kan ada kha, ha, ha, sa, sya, sa gitu ya. Nah itu adalah teman-teman kan usahakan kuat-kuat supaya membenarkan bacaan sholatnya. Oke, bacaan Qurannya. Boleh nggak sedekah subuh dikasih buat infak masjid? Boleh. Kalau lupa bacaan Fatihah harus diulang kah sholatnya apa tidak? Kalau Al-Fatihah hilang, diulang karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Ya, oke. Ustazah, qobliyah subuh bacaannya sama persis sholat subuh hanya beda niat. Betul. Semua gitu kok Mbak Gesna. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, sholat duha, sholat tahajud, sholat semuanya sama kayak sholat subuh, sholat taubat, sholat hajat. Bedanya cuma niat doang Mbak. Dia kayak sholat subuh aja kok. Nggak cuma qobliyah subuh aja. Semuanya juga gitu. Yang beda itu cuma sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir. Itu aja bedanya. Iya kan? Nah, ya kan? Yang lainnya sama aja. Ya kan? Kayak sholat subuh. Gampang kan? Gampang lah. Oke, Ustazah, apa boleh nazar puasa Senin Kamis? Is oke, nggak ada masalah. Halo Mbak Santika, silahkan. Nazar puasa Senin Kamis boleh. Zah, kalau hafal ayat Al-Quran yang surat panjang minimal berapa rakaat? Minimal berapa ayat? 1 ayat. 1 ayat boleh hafal. Dalam sholat pun 1 ayat boleh, ya. Bagaimana kalau kita tidak hafal bahasa Arab untuk niat sholat? Sedangkan harus. Kalau niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Sampai sekarang pun aku aku menginformasikan niat sholat pakai bahasa Indonesia, niatnya aja. Nanti dari takbir sampai salam itu bahasa Arab. Kalau niatnya boleh bahasa Indonesia. Teman-teman boleh lihat di video-video aku selalu jelaskan niat sholat pakai bahasa Indonesia. Belum aku naikin ke bahasa Arab, mempertimbangkan teman-teman yang baru follow kanal aku, nanti jadi pusing keliengan. Malah susah nanti nggak diamalkan, repot kita. Kalau sholat subuh nggak pakai kunut nggak ada masalah ya. Kunut itu cuma dianjurkan oleh Imam Syafi'i, tak dianjurkan oleh Imam Hanafi. Keliling lapangan sambil berzikir dalam hati boleh kalau zikir. Kalau zikir dalam hati boleh. Yang dianjurkan kuat-kuat itu baca Quran Mbak ya.
Oke. Oke, saya sedekah subuh uang kecil-kecil, tapi saya jadikan uang yang besar untuk disedekahkan. Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, kenapa sholat asar dan zuhur dibaca sir dan bacaannya yang boleh dikeraskan? Nah, aku nggak tahu jawaban itu. Ya, karena kalau kenapa kita nggak tahu. Ya, teman-teman, kita sami'na wa ata'na saja dalam hukum itu. Karena Rasulullah itu untuk sholat cuman sabdanya begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Hanya gitu aja. Jadi Rasulullah SAW tidak menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Saya mualaf, siap Mbak Tintan. Saya belum paham. Kalau sholat dua, setiap selama doa atau tunggu selesai baru berdoa. Terserah Mbak Tintan. Duha kan 12 rakaat tuh maksimal. Dua, 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 dua. Berarti 6 kali salam kalau Mbak maunya 12. Atau dua aja boleh. Boleh sholat dulu baru doa. Boleh setiap habis sholat doa. Nggak apa-apa Mbak Tintan. Ahlan wa sahlan, semoga bisa belajar Islam di sini dengan bermanfaat. Dan bukan cuma Mbak yang mualaf aja. Semua teman-teman kita belajar di sini. Aku menghargai pertanyaan teman-teman dan tidak akan menghakimi apapun pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, Zah, kalau sholat witir 3 rakaat langsung nggak pakai salam bisa, langsung 3 rakaat aja boleh. Tapi kalau sholat 3 rakaat witir itu rakaat 1, 2, dan 3-nya pakai ayat pendek 3-3-nya. Terserah ayat pendeknya. Kemudian rakaat pertama naik, rakaat kedua naik. Karena sholat witir tidak ada tahiyat awal. Ya, sholat witir cuma ada tahiyat akhir saja. Ya. Sholat taubat duduk bisa. Sakit apapun teman-teman, sholat duduk nggak ada masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Ustazah, apakah bernazar dalam hati adalah sah? Sah, tapi kalau bisa ada saksi. Supaya kalau kita meninggal dia mengingatkan ahli waris kita. Doa sujud terakhir pakai bahasa Indonesia boleh tapi diem, ucapkan dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Oke, kalau bacaan surat pendeknya itu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak, sah sholatnya. Walaupun Mbak cuman bacanya kul aja. Sekali lagi Mbak nggak sendiri. Rata-rata teman-teman kita ini dari wajah-wajahnya aku terawang rata-rata cuma kul doang. Sama aja kok Mbak. Siap Mbak Mama Adel, sama aja ya. Kadang-kadang udah dibaca dihafal ad-duha, pas sholat balik lagi kul. Udah dibaca al-kafirun, pas sholat balik lagi kul. Udah dibaca an-nasr, pas sholat balik lagi kul. Kayaknya masih kayak gitu sih. Entahlah tahun depan cemana ini. Ya kan? Nah, ganti-ganti lah sikit-sikit guys. Ganti dengan ayat kursi kayak, ya kan? Ganti dengan Rabbana atina fid dunya kayak gitu lah ya kan? Banyak nih Mbak. Nah itu kan aku suka bener deh. Itu kan Ustazah suka bener deh. Jadi Mbak nggak sendiri. Tenang aja, dari penerawanganku kayaknya benar tuh. Udah bolak-balik ngafal Al-Kafirun, pas sholat balik lagi ke kul. Tahu aku. Surat favorit ya. Oke. Ustazah, iya. Sholat witir 1 rakaat boleh. Rakaat keduanya kul sih ya. Oke, saya sholat nggak bisa berdiri, nggak apa-apa, duduk nggak ada masalah. Tahu aja Ustazah, kelihatan. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat jamak qashar apa masih boleh? Boleh apa Mbak? Terbang tulisannya. Duha itu Mbak Wiwi 3,5 jam lah setelah azan subuh ya. Oke. Halo Mbak Bunda, Mbak Rohaini. Kasih tips bahagia selalu Zah. Tips bahagia teman-teman. Apa ya tips bahagia? Filosofi teras ya guys, jangan semua hal dimasukkan ke dalam pikiran kita ya teman-teman ya. Kata orang tentang kita, pandangan orang tentang kita, itu jangan semua difikirkan. Masa depan itu cuman bisa direncanakan, gak usah difikirkan. Masa depan tuh direncanakan guys, jangan dipikirin aja terus ya kan. Nah jadi jadi jangan dipikirin ya. Takut miskin, kerja baik-baik dari sekarang, ya kan? Nah, ingat filosofi teras. Yang belum tahu filosofi teras, aku jelaskan. Ini rumahku, di depan ada terasku. Tapi bedanya terasku nggak ada bunga-bunganya, kayak teras teman-teman yang ada bunga. Aku pernah pakai bunga-bunga, nggak jadi ku siram-siram guys. Kasihan aku, akhirnya bunga nggak ada.
Kok jadi cerita bunga ya? Jadi itu kan trust tuh ya teman-teman ya. Nah ini rumahku. Apa yang bisa masuk ke rumahku harus atas izin aku. Kan gitu. Itu filosofi trust. Jadi rumah kita ini adalah otak kita. Di luar otak itu adalah trust. Jadi apa yang masuk ke otak kita itu harus kita filter. Kita filter ucapan orang tentang kita, orang nyakitin kita, para haters tidak menyukai kita, kemudian kita tidak, kemudian pendapat orang tentang kita itu letakkan di luar. Yang di dalam ini apa? Ya tanggung jawab kita, tugas kita, ya ibadah kita, ya kemudian masa depan kita itu ada di sini. Kalaupun ada orang-orang yang zolim sama kita, boleh kita sekedar muhasabah diri. Oh, kalau salah aku ubah. Udah nggak usah dipikirin, oh aku salah ya, ubah. Apa kata dia nggak usah dipikirin. Oh aku kan nggak kayak gitu, tapi kok dia bilang kayak gini ya, ya udah tetap bertahan. Yang dia maafkan. Jadi jangan semua masuk ke otak. Teman-teman hati-hati scrolling TikTok. Semua masukkan ke otak. Gosip artis ada di otak, perceraian orang lain ada di otak, ada kucing beranak 11 masuk. Nah ketika ditabung tuh dalam bentuk emas, kalau emasnya udah sampai 85 gram, maka wajib zakat 2,5%. Tapi kalau emasnya logam mulia, keluarkan tiap tahun. Kalau emasnya adalah emas emas perhiasan, sekali aja seumur hidup ya. Sekali aja seumur hidup 2,5%, dikonversi aja ke rupiah. Misalnya 100 gram, 1 gramnya 1.400.000 kali 140 juta bagi 2,5% dikasih ke yang berhak menerimanya. Siap Mbak Ais, Pak Imron, ya Mbak Oci. Salam kenal, siap Mbak Royan, Mbak Wardatul, Mbak Via, oke Mbak Liza, Mbak Ambar. Kalau hari Jumat zuhur apa nunggu orang pulang sholat Jumat? Tentu tidak. Ya, boleh sholat Jumat saat imamnya sudah melakukan azan kedua untuk melakukan sholat fardu. Ya, jadi kan azan pertama khatib naik mimbar, azan kedua pengen sholat fardu. Setelah azan kedua, teman-teman bisa melakukan sholat di rumah. Ya, siap Mbak Elm Halfatih. Halo Mbak Asong, ada Mbak Asong yang penting tahu buat apa nanti aku sebutkan ya nomornya. Kalau sholat witir habis isya, apa wajib sholat qobliyah dan ba'diyah dulu? Tidak ada hubungannya Mbak. Jadi siap Mbak Aish, Mbak Tini, Mbak Virgo. Jadi teman-teman udah sholat qobliyah, lalu kemudian sholat isya, lalu sholat ba'diyah isya baru witir boleh. Tak pakai ba'diyah langsung witir juga boleh. Cuman sayang aja ya teman-teman ya, sayang aja sih. Oke. Ustazah, bolehkah kita menjalankan sholat sunnah tapi kita punya kodo? Beda ya, boleh aja. Tidak ada masalah. Sama dengan kita boleh puasa sunnah walaupun belum ganti puasa. Tapi ganti puasa itu kalau bisa dipercepat ya. Siap Mbak Tito ya, Mbak Nada. Boleh nggak kita itu buka aura? Buka aura? Buka-buka aura itu jangan ya teman-teman ya. Pak Arfa, Mbak Eli, iya. Kalau teman-teman mau buka aura, teman-teman cukup jaga wudhu 24 jam. Jaga wudhu terus ya, jaga wudhu terus. Habis wudhu, siap Mbak Eli, jazakunallah. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi gitu ya. Nah maka orang yang jaga wudhu, insya Allah dia akan lebih cerah. Ya sama dengan mobil, cuci sekali sebulan dengan cuci sekali 3 hari itu kan beda. Ya kan, kemudian teman-teman menghargai orang lain, jangan nyakitin orang lain, ya berteman dengan ramah, dengan karib, dengan akrab, itu buka tuh auranya, ya. Karena itu sebagian dari kesyirikan ya, kalau tidak melalui metode itu. Ustazah, kalau mandi taubat harus keramas enggak? Kalau mandi taubat tentu keramas ya, tapi hukumnya sunnah aja. Mbak Masniaku, halo Mbak Eli. Suami menutupi perselingkuhan kakak kandungnya dengan suami orang, apakah hukumnya? Menutupi kemaksiatan sama dengan melakukan kemaksiatan. Berarti kalau orang menutupi orang lain berselingkuh, itu dia bertolong-menolong dalam keburukan. Mbak Masni, Mbak Nurifki, contoh. Makanya ada dalil ta'awanu 'alal birri was taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah dalam kebaikan, jangan bertolong-menolong dalam keburukan. Jangan ya, diselesaikan, dinasehati ya. Qobliyah subuh sama enggak dengan sholat fajar? Sama, itu juga dia ya. Ustazah, sholat taubat bisa enggak dilakukan berulang-ulang tiap hari? Boleh. Berulang-ulang dalam sehari? Boleh ya. Sholat fajar, sholat taubat ya Mbak Isti. Apakah sholat taubat boleh dilakukan berulang-ulang setiap hari?
dan dalam sehari berkali-kali boleh. Sholat hajat tuh minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya dalam sehari. Waktunya boleh dikasih jarak pagi, siang, boleh nggak ada masalah. Kalau ambil wudhu di kamar mandi, gimana baca ayat sebelum wudhu di kamar mandi? Boleh nggak? Tentu boleh. Ini pertanyaan tadi sore nih di ceramahnya aku. Wudhu di kamar mandi kan baca doa, ya. Keluar kamar mandi baca doa. Mau cebok baca doa. Mau berwudhu baca doa. Mau mandi junub baca doa. Gimana itu baca doanya? Kan kita lagi di kamar mandi, gitu kan? Maka cara baca doanya tutup bibirnya dalam hati, gitu ya. Siap Mbak Ais, ceramah tadi sore ya. Ustazah, kalau lupa rakaat dalam sholat perlu nggak sujud sahwi? Betul ya, sujud sahwi dilakukan ya teman-teman ya. Nah setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud sebelum salam, Allahu Akbar. Baca doa sujud sawi, subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu Allahu Akbar, duduk kayak biasa, lalu sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri ya. Oke, sujud sahwi selalu hadir tiap malam. Ustazah, setelah asar, mana dia? Setelah asar, jam 5:30, sah nggak? Sah. Kalau di tempat aku 5:30 masih ada asar, tergantung jadwal asar di tempat teman-teman semua. Coba dicari jadwal sholat di lokasi masing-masing ya, teman-teman ya. Oke, dulu menyukainya karena nggak direspon jadi sebaliknya. Iya, dengan siapa nih? Sholat awabin berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 6 rakaat ya teman-teman ya. Minimal 2, maksimal 6 rakaat ya. Halo Mbak Gusmira, Mbak Yulianis, Mbak Yusma ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah boleh 4 rakaat, boleh juga 6 rakaat. Halo Mbak Nelis ya. Mbak Andi Martina, waalaikumsalam. Kain ihram boleh dicuci pakai pewangi, boleh, nggak ada masalah. Yang penting waktu ihram jangan memakai wangi-wangian, ya. Ustazah, boleh nggak kita jamak kalau dalam acara pernikahan? Tidak boleh. Jamak itu hanya boleh kalau dalam perjalanan minimal 85 km. Siap Mbak Andis. Ustazah, udah ya. Mbak Sophia, oke. Waduh, kelewatan pula. Wah, keluar aku guys. Ya, Mbak Iting, ntar ya guys, baca lagi. Ustazah, kalau pas sholat tasbih datang azan subuh. Sholat tasbih datang azan subuh, berhenti ya. Tidak ada sholat saat azan ya, teman-teman. Makanya kalau mau sholat tasbih sebelumnya ya, teman-teman ya. Siap Mbak Rupiah, Mbak Rumini, Ibu Hasni, Mbak Ining Aisyah. Gimana caranya mengikuti sholat jamaah kadang datang terlambat? Kalau teman-teman terlambat datang sholat, nih misalnya nih orang udah rakaat ketiga nih, sholat zuhur nih, rakaat keempat lah ibaratnya ya. Orang udah katakan kita datangnya di rakaat ke sholat zuhur, sholat maghrib rakaat kedua gitu ya. Jadi kan kita imamnya rakaat kedua nih ya, rakaat pertama dulu. Allahu Akbar, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, Allahu Akbar. Ini rakaat pertama ya, imam ya. Rakaat kedua lagi, imam nih. Sujud, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tahiyat awal. Tep, gitu ya. Ini rakaat kedua nih. Rakaat ketiga lagi, Allahu Akbar. Maka kita baru datang nih, ikut aja dulu imam. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tahiyat akhir. Nah, kan imamnya tahiyat akhir, kita tahiyat awal, berarti duduk kita kayak tahiyat awal. Selanjutnya dilakukan, imam salam kanan, salam kiri, langsung kita tegak, Allahu Akbar. Nah, kita menuju rakaat kedua, karena dengan imam kita masih dapat 1 rakaat pertama. Ya, sholat maghrib ya. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, duduk tahiyat awal. Rakaat kedua kan tahiyat awal, oke? Berarti kalau sholat maghribnya telat, 3 kali tahiyatnya. Lalu kemudian Allahu Akbar, kita masuk rakaat ketiga. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, baru tahiyat akhir. Jadi kalau terlambat sholat berjemaah, ikuti dulu imam, setelah salam kanan, salam kiri, baru teman-teman lanjut ya, lanjut. Tapi teman-teman jangan salam, imamnya aja yang salam dengan jamaah yang lain. Kalau kita jualan harga normal 7.000 di hari Jumat, kita jadikan harganya 5.000. Apakah termasuk sedekah? Termasuk, tapi jualan tetap ada ma'isyah. Jadi jualan itu mesti untung teman-teman ya. Jadi tetap ada untungnya ya, dikerendahkan tapi tetap ada untung. Jual rugi tidak dianjurkan dalam agama Islam ya. Saya mau tanya, kalau sulam alis kita boleh nggak kita sholat? Sulam alis itu masalahnya bukan sholat ya. Nah, masalah dari sulam alis itu adalah merubah takdir ya, merubah takdir mubram. Sholatnya sah aja, cuman jualan rugi nggak boleh, karena jualan itu bagian dari ma'isyah ya, bagian dari penghasilan ya, pekerjaan dia mesti untung ya, Rasulullah juga demikian. Jadi gitu ya, aku mau jawab apa tadi ya, Ustazah, ini kok tumben nih panjang pertanyaannya, bisa disingkat nggak ya teman-teman pertanyaannya? Kecepatan dia, jadi aku butuh waktu untuk baca nih, typingnya sampai 4 ini ya, 4 baris, tapi aku coba ya. Seninnya puasa, tapi Kamisnya nggak puasa, nggak masalah ya, karena itu sunnah saja. Azan dan iqomah bedanya di 2 tempat yang berbeda, nggak apa-apa. Jawab dulu azan yang pertama, setelah bunyi azan pertama kita jawab, maka kita langsung aja sholat ya, langsung aja sholat. Nanti bunyi lagi azan di tempat-tempat yang lain itu tidak masalah. Yang penting waktu sholatnya udah masuk. Boleh nggak sholat sunnah 4 rakaat dilakukan 1 kali salam? Anjuranku 2 aja, itu jauh lebih masyhur ya. Calon ngaku punya anak di luar nikah tapi nggak tahu di mana, lanjut atau tinggalkan, itu pilihan. Kalau teman-teman mau memaafkan dan mengizinkan dia menafkahi anak itu, silahkan ya, itu tergantung teman-teman. Tapi kalau nggak mau ya itu pilihan. Tapi sebenarnya yang penting dia adalah baik sekarang, masa lalu dia biarlah berlalu. Kalau siap dengan masa lalu dia, lanjutkan. Yang penting lihat dia sekarang. Kalau dia beriman, menurut aku nggak apa-apa. Ya kan, itu misalnya masa lalunya sebelum dia hijrah. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud bagusnya jam berapa? Jadi malam itu terdiri dari 3. Pertama, sepertiga malam pertama adalah dari adzan Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua adalah dari jam 12 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah dari jam 2 malam sampai adzan subuh. Afdolnya tahajud adalah sepertiga malam ketiga, jam 2 sampai azan subuh, itu yang paling afdol. Tapi jam 9 pun gak ada masalah ya. Zah, boleh nggak sholat di depannya ada lemari? Bisalah. Boleh. Zah, bolehkah sedekah subuh dikasihkan ke anak yang lagi kesusahan? Boleh. Kalau sedekah itu bebas aja mau kemana. Traktir makan teman juga sedekah. Kalau sholat witir 3 rakaat langsung boleh, nggak ada masalah. Cuman kalau sholat rawatib witir 3 rakaat, itu rakaat 1, 2, dan 3-nya, 3-3-nya baca ayat pendek ya. Nanti rakaat 1-nya, 2-nya itu nggak ada tahiyat awal. Kalau witir langsung berdiri rakaat pertama, langsung berdiri rakaat kedua, dan rakaat ketiga itu baru duduk ya teman-teman ya. Ustazah, wudhu di kamar mandi yang tidak ada klosetnya sebaiknya ditutup atau dibuka? Nggak ada ketentuan dalam Islam, silahkan teman-teman mau yang mana. Sholat di depan cermin boleh nggak? Boleh, asal jangan ngobrol sama diri sendiri di depan cermin. Ustazah, katanya ada kutek yang bisa dibawa sholat, itu gimana? Aku nggak terlalu tahu pasti apa bentuk kuteknya. Yang penting ada yang bilang kutek halal. Tapi coba kutek halal itu kalau diaplikasikan ke kuku, apakah dia menutupi kuku? Kalau dia tidak masuk air dan menutupi kuku, tidak boleh dibawa sholat. Pakai saat haid saja. Tapi kalau dia masuk ke dalam kuku boleh. Tapi I think nggak ada kutek yang masuk ke dalam kuku teman-teman. Ya, kalau masuk ke dalam kuku dia nggak bisa dihapus dong kayak inai. Ya kan? Gimana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya kan? Nah, coba teman-teman bayangkan ada yang ngeklaim kutek bisa dibawa untuk sholat. Katanya bisa dibawa wudhu. Kalau kutek bisa dibawa wudhu, pertanyaannya kayak gimana ngapusnya? Itu pasti kutek berada di atas kuku, dan kalau dia berada di atas kuku, dia menutupi kuku.
Jadi itu syubhat. Coba teman-teman pastikan, aku juga nggak pernah lihat kutek yang bisa dibawa ibadah. Ya, aku nggak yakin ya teman-teman ya. Kalau kayak pacar dia masuk ke dalam kuku, oke, dia inai, iya kan? Sholat di atas laut terbang dong. Kalau sholat di atas laut, di atas kapal, bukan di atas laut, guys. Sholat di atas di atas laut. Sholat di atas kapal itu kemana arah kapal, disitulah arah kiblat. Sama dengan sholat di atas bis. Di dalam bis, bukan di atas bis ya, ampun aja. Ya, itu adalah boleh di mana arah mobil, di mana arah kapal, disitulah arah kiblat ya. Menggaruk kemaluan atau mengobati, apakah batal wudu? Kalau menggaruk kemaluan langsung dengan tangan batal, tapi kalau garuk-garuk di depannya ada mukena boleh ya. Kutek dari henna, coba dipastikan lagi ya. Kalau henna itu biasanya inai, dia masuk ke dalam kuku nggak bisa dihapus. Kalau henna tentu boleh lah teman-teman ya. Kalau suami istri bersentuhan kulit, suami istri batal nggak wudhunya? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Sholat hajat setelah sholat duha boleh nggak? Boleh, silahkan. Kalau lihat kemaluan setelah wudhu batal nggak? Ya tidak. Tidak ada aurat atas diri sendiri. Kalau Ustazah, makmum masbuk pada saat tahiyat akhir, ikut imam atau gimana? Boleh ikut imam, pasang niat langsung duduk. Tapi tetap hutangnya full. Karena yang penting teman-teman dapat ruku, teman-teman nggak berhutang. Tapi kan kalau teman-teman udah tahiyat akhir, teman-teman hilang semua rakaatnya. Maka teman-teman ulang dari awal. Misalnya nih, imam rakaat terakhir ya, imamnya tahiyat akhir nih, duduk tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh ya. Kita baru datang kita pasang niat. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir dulu. Baru duduk. Allahu Akbar. Duduk sama imam nih. Duduk. Nanti imamnya salam kanan salam kiri. Teman-teman naik. Ulang lagi 4 rakaat. Karena teman-teman ini orang udah tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir tetap hutang ya. Jadi lanjut 4 rakaat ya. Sholat dalam pesawat boleh Mbak Iwis. Kenapa? Boleh teman-teman. Sholat dalam pesawat teman-teman boleh tayamum aja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya gitu ya. Tempelkan ke kaca pesawat, ke dashboard pesawat atau ke kursi atau kemanapun ya. Lalu teman-teman basuh mukanya. Gitu ya. Lalu kemudian teman-teman dekatkan lagi. Lalu kemudian tempelkan lagi tangannya. Lalu kemudian dari punggung ya guys. Dari punggung tangan kita tayamum sampai ke siku. Lalu balik lagi ujungnya ke jempol ya. Ujungnya ke jempol. Ya, bukan ini ujungnya ke jempol. Nah ini atau begini boleh ujungnya ke sini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu kalau tidak ada air atau ngantri, terutama saat umroh, itu walaupun ada air ngantri luar biasa daripada waktu sholatnya habis, boleh tayamum atau boleh pakai spray ya. Ustazah, kalau di rumah boleh sholat isya enggak? Bisa sih, tapi enggak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat pahala haji umroh, maka teman-teman ini ya harus iktikaf di masjid ya. Zah, kalau kita pergi jauh, terus ada tempat dan waktu untuk sholat, tapi nggak sholat, maka diniatkan jamak. Silahkan. Jamak itu bukan soal ada tempat istirahat atau tidak. Jamak itu adalah selagi kita masih dalam kondisi, bentar ya teman-teman ya, perjalanan lebih dari 85 kilo, maka kita boleh melakukan jamak ya. Yes, internet aku oke teman-teman. Kenapa ini nggak mau ya? Oke ya. Internet oke ya guys. Kenapa ini? Oke. Oke, hukumnya sholat orang yang bertato. Bertato itu nggak boleh. Tapi kalau ada orang yang sudah bertato dan kemudian dia pengen hijrah, hapus tato itu semampunya dia. Setelah dia bisa menghapusnya dan sisanya nggak bisa dihapus karena sakit, dia boleh lanjutkan untuk ibadahnya. Dia boleh lanjutkan untuk ibadahnya, tidak ada masalah ya. Oke. Ustazah, jika suami pergi dalam keadaan marah, nggak pamit jatuh talak nggak? Enggak.
Talak itu hanya jatuh dengan kata-kata, ya. Ada 4 sebab kita itu jatuh talak. Pertama adalah suaminya mengucapkan talak. Yang kedua adalah istrinya menggugat ke pengadilan. Yang ketiga adalah salah satunya murtad. Dan yang keempat adalah salah satunya meninggal dunia. Maka selain itu tidak jatuh talak. Walaupun dia jauh gitu ya. Walaupun dia jauh misalnya 2 tahun gak ketemu, suaminya kerja di kapal, dia kerja di daratan. Tapi perpisahannya itu karena kerja, tidak ada kalimat talak. Bahkan ketika suami tidak menafkahi istri 2 tahun, selagi suaminya nggak ngomong talak dan istrinya tidak menggugat, itu tidak jatuh talak ya. Jatuh talak itu cuma terjadi karena 4 hal tadi ya. Oke, ada waktu untuk sholat tetap boleh ngambil jamak karena jamak itu keringanan dari Allah. Para sahabat juga selalu mengambil jamak padahal dia bisa sholat di belakang bukit, dia bisa sholat dimanapun, ya kan? Bagaimana tanda sholat istikharah kita itu diijabah? Sholat istikharah itu adalah sholat kalau kita ragu. Misalnya suami di Medan, anak di Jakarta. Pergi ke Medan jauh dari suami, tetap di Jakarta jauh dari anak, bingung. Maka teman-teman bisa istikharah lakukan tiap hari. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, mohon petunjuk sama Allah. Biasanya sholat istikharah itu Allah akan berikan petunjuk pertama melalui mimpi, yang kedua melalui peringatan atau arahan dari orang lain, yang ketiga muncul keyakinan saja dalam hati. Bagi teman-teman, thank you ya Mbak Yeyen, bagi teman-teman yang masih mau melakukan sholat istikharah itu bagus. Sholat istikharah itu aku suka karena kita selalu ingin melibatkan Allah pada setiap keputusan hidup kita, ya. Keputusan hidup kita ingin melibatkan Allah dan lakukan dengan sholat istikharah. Sholat baim aku nggak tahu, nggak pernah dengar teman-teman ya. Sholat daim Mbak Owil. Zah, kalau kita masbuk pas tahiyat kita baca tahiyat nggak? Bacalah ya teman-teman ya. Kapan waktu sholat istikharah? Teman-teman coba dengerin aku. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Aku ulang lagi ya. Ada 5 jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun ya. Ya, oke. Aku ulang sekali lagi. Ada 5 jenis sholat yang bisa teman-teman lakukan kapanpun ya. Yang pertama, ada namanya sholat taubat. Yang kedua, ada namanya sholat hajat. Yang ketiga, ada namanya sholat istikharah. Yang keempat, ada namanya sholat wudhu. Yang kelima, ada namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat ini bisa dilakukan siang dan malam ya. Misalnya nih teman-teman sholat istikharah. Jadi semua sholat yang tadi aku sebutkan itu hanya kayak sholat subuh aja. Ya, hanya kayak sholat subuh aja. Nah, niatnya aja yang beda. Ini aku sematkan ya. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah itu bisa 24 jam. Bentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah ketika sholat qabliyah dan ba'diyah, posisinya apa harus beda? Tempat antara kita dengan sholat fardu. Jadi berarti teman-teman pasti pernah melihat orang sholat qabliyahnya di sini. Nanti sholat fardunya dia pindah tempat. Nanti sholat qabliyah ba'diyahnya dia pindah tempat lagi. Pernah kan ngelihat kayak gitu teman-teman? Maka kalau dalam kondisi seperti itu adalah kenapa orang itu melakukan itu. Dia ingin menjadikan tempat sujudnya lebih banyak dan tempat sujud nanti dalam dalil dikatakan akan menjadi dalil, akan menjadi saksi di yaumil akhir. Jadi silahkan ya. Oke, siap Mbak Ririn, Mbak Oma. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nyimak terus tiap teman-teman yang baru mampir, salam kenal dari aku. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Siap Mbak Yulianis. Oke.
Ustazah, bentar ya. Pindah tempatnya sekalian sama sejadahnya. Siap Mbak Vivi, coba di typing lagi aja ya. Gimana tahiyatul masjid di rumah? Tahiyatul masjid nggak bisa di rumah. Tahiyatul masjid itu bisa di rumah atau di masjid. Bisa di rumah, bisa di masjid ya teman-teman ya. Tidak bisa di rumah, hanya bisa di masjid atau musola. Berapa Ustazah sholat istikharah? Bisa minimal 2 rakaat lakukan tiap hari. Apa benar tahlil bukan ajaran Nabi Muhammad? Bukan seperti itu cara berpikirnya. Tahlil itu dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah mendiamkan. Diamnya Rasulullah, tanda itu adalah boleh. Nah, sekarang teman-teman, banyak sekali yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi kita lakukan. Contoh, sholat tasbih berjamaah. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah seumur hidupnya cuma sholat tasbih itu sendiri. Tapi kenapa dibolehkan? Karena para sahabat melakukan dan Rasul mendiamkan. Diamnya Rasul itu tanda setuju. Itu namanya sunnah takriri. Sunnah takriri. Coba ketik sunnah takriri. Contoh, sholat taraweh 20 rakaat. Rasulullah tidak pernah sholat taraweh 20 rakaat. Rasulullah taraweh hanya 8 rakaat. Lalu kenapa ada sahabat yang tarawehnya cuman kenapa ada taraweh 20 rakaat? Karena sahabat melakukannya dan Rasulullah mendiamkan. Diamnya Rasulullah tanda adalah boleh. Contoh lagi, misalnya apalagi sunnah takriri. Banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat, dan ketika sahabat melakukan, Rasulullah diam. Diam itu adalah takriri. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasul, kita tidak boleh lakukan. Ya, ada yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, kita boleh melakukan, itu tetapi ketika sahabat melakukan, itulah namanya sunnah takriri. Oke, gitu ya teman-teman ya. Diamnya Rasulullah, berarti tanda Rasulullah setuju. Sholat awabin 6 rakaat, tiap 2 rakaat ialah pasang niat, takbir, kayak biasa. Kayak biasa ya, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Nah lalu kemudian salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Kalau sholat terus batuk, batal nggak sholatnya? Batuk tidak membatalkan sholat ya. Misalnya gini guys, ada beberapa hal yang tidak membatalkan sholat. Aku jelaskan pelan-pelan. Yang pertama adalah batuk, flu, bersin, menangis, sendawa, kemudian berdahak dalam sholat itu nggak apa-apa. It's okay, nggak ada masalah. Ya, atau teman-teman lagi sholat lalu kemudian anaknya nangis, teman-teman langsung mengangkat dulu anaknya. Ya, mengangkat anaknya, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud, boleh ya teman-teman. Pundak ya harus ditutup Mbak Liana. Ya, tutup pakai baju, pakai gamis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau menguap beda. Ada hal-hal yang dimakruhkan. Yang tadi adalah hal-hal yang dibolehkan. Sekarang ada hal-hal yang dimakruhkan. Apa saja hal yang dimakruhkan dalam sholat? Pertama, menguap dalam sholat. Menguap itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam sholat beliau itu selalu menahan uapannya sampai merah mukanya. Ya. Kemudian yang makruh lagi adalah kalau kita menahan kentut dalam sholat. Ya, menurut fikih Said Sabiq dijelaskan menahan kentut itu juga makruh. Kemudian makruh menutup mata, menutup bibir dalam sholat. Jadi sholat itu sangat disunahkan teman-teman buka mata, buka bibir. Kemudian makruh dalam sholat adalah mengantuk dalam sholat. Jadi kalau bisa jangan mengantuk, wudhunya dibenarin. Makruh itu gimana? Makruh itu adalah boleh dilakukan tapi Allah nggak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi kalau teman-teman menguap, batal nggak sih sholatnya? Tidak, hanya makruh saja. Makruh itu kalau bisa ditinggalkan, ya Allah tidak suka. Tapi kalau teman-teman kerjakan, maka sholat teman-teman tetap sah. Contoh, teman-teman menahan kentut dalam sholat, sholatnya sah. Tetapi teman-teman Allah tidak suka, itu aja sih bedanya. Kalau yang boleh berarti boleh. Kalau yang makruh, sholatnya sah, tapi kalau dikerjakan Allah nggak suka. Nah ada lagi yang membatalkan sholat. Kalau ini memang harus batal sholatnya. Contoh, ketawa dalam sholat, tersenyum dalam sholat,
menahan tawa dalam sholat itu batal, ya. Ngomong dalam sholat itu batal, iya kan? Nah, jadi ada hal yang dibolehkan, ada hal yang dimakruhkan, dan ada hal-hal yang dilarang dalam sholat. Oke, yang dibatalkan sholat. Paham ya teman-teman ya? Oke, sehat ya guys. Aman ya. Ustazah, puasa hari Minggu karena hari lahir. Aku belum ketemu dalil tentang puasa hari lahir. Sepertinya nggak ada. Jika ada, nanti aku info ya teman-teman ya. Oke, paham ya. Ustazah, habis maghrib saya sholat ba'diyah. Setelah itu saya makan dulu. Baru saya sholat awabin. Boleh teman-teman, gak ada masalah. Intinya sholat awabin itu dari habis maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. 2, 2, 2 ya. Gitu ya. 2, 2, 2. Oke. Kalau suami harus pergi dinas di luar daerah, istri harus ikut nggak sih? Yang tergantung teman-teman. Kalau istrinya ridho, teman-teman nggak ikut, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kalau suaminya ridho, teman-teman nggak ikut, nggak ada masalah. Kalau suaminya nggak ridho, ya ikutlah. Ya itu kan kembalikan kepada kondisi teman-teman semuanya ya. Ustazah, adik meninggal belum berkeluarga. Hartanya untuk siapa? Kembali kepada walinya ya. Kembali kepada walinya ya, teman-teman ya. Kembali pada orang tuanya, kakak dan adiknya. Oke. Oke. Amin ya, sehat selalu. Kalau sholat subuh sebelum azan, boleh nggak? Karena acara yang harus pergi sebelum azan subuh. Sholat subuh sebelum azan nggak bisa. Semua sholat nggak bisa sebelum azan ya, teman-teman ya. Semua sholat itu adalah dilakukan setelah azan. Nggak bisa sebelum azan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau belum azan berarti sholatnya nggak sah. Karena salah satu syarat sah dalam sholat adalah azan dulu ya, teman-teman. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh dibelikan sejadah buat orang tua, boleh nggak? Tentu boleh ya. Ustazah, doanya gimana sholat awabin? Doanya terserah. Yang penting teman-teman lakukan 6 rakaat, 2, 2, 2 atau 2 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti setiap rakaatnya itu sangat dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke? Oke, Ustazah, bagaimana membayar hutang sholat di masa lalu? Kalau teman-teman ingat jumlahnya, bisa diganti di waktu ibadahnya. Kalau teman-teman tidak ingat, maka teman-teman tidak bisa. Ustazah, selain Nabi Isa, nggak ada Mbak Rahmawati. Ini dia sholat awabin ya, teman-teman ya. Oke, bukan Mbak, beranda Mbak. Bukan dashboard, beranda. Ustazah, siap ya. Saya suka sholat kalau belum azan. Jangan lagi ya. Jadi sholat itu harus azan dulu guys. Azan dulu baru sholat. Kalau sholat lalu kemudian belum azan tentu nggak sah sholatnya. Karena satu syarat sah dalam sholat adalah teman-teman azan dulu. Ustazah, di awal azan apakah boleh? Karena keburu piket kerja. Oke, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi begini, ketika azan, teman-teman jawab dulu azannya. Kalau teman buru-buru, teman-teman jangan skip menjawab azan. Lebih baik teman-teman itu skip iftitah dan ayat pendek aja. Ya, iftitah dan ayat pendek aja. Jadi azannya jangan di skip ya teman-teman ya. Jangan di skip untuk azannya. Oke. Oke. Ustazah, hal yang bisa diganti sujud sahwi saat sholat apa aja? Sujud sahwi itu bisa dilakukan pada semua jenis sholat ya, teman-teman. Kalau teman-teman lupa dengan rakaat ya, misalnya kayak gini ya, dua atau tiga ya, dua atau tiga ya, dua atau tiga ya. Teman-teman pilih 2 aja dulu. Nah, setelah itu teman-teman sebelum salam kanan salam kiri teman-teman sujud. Subhanallahu akbar, subhanaman la yanamu wa la yasu, Allahu akbar,
nggak usah baca apa-apa, Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Menangis tapi nggak menutup mata, apakah membatalkan sholat? Menangis, kemudian pilek, batuk, flu, kemudian berdahak, itu tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya. Tidak membatalkan sholat ya. Ya ini dia doa sujud sawi ya. Oke, Ustazah, perempuan kalau wudhu di luar ruangan, apakah dia bisa melakukan wudhu? Bisa, nanti kepalanya masukin aja, dicocol aja di bawah anak rambutnya, di bawah anak kerudungnya, karena kita nggak boleh buka kerudung di tempat umum. Kalau teman-teman wudhunya di tempat umum, wudhu, maka kerudungnya jangan dibuka ya, teman-teman ya. Oke, apa yang membedakan sholat syuruk dengan sholat duha? Dia kan ada 3 jenis tuh ya teman-teman ya. Dia ada 3 jenis kan. Yang pertama, coba aku pelan-pelan. Yang pertama ada namanya sholat fajar. Sholat fajar itu adalah dilakukan 2 rakaat setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, matahari muncul belum panas. Rokaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian setelah itu ketemu dengan sholat syuruk. Syuruk itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Ya, 1,5 jam. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf, dia tetap berdiam diri di masjid sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah. Nah, syuruk ini matahari muncul belum panas. Apa pula bedanya dengan duha? Duha lebih kurang 3,5 jam setelah azan subuh. Duha ini minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya teman-teman ya. Duha ini matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Jadi dia beda. Teman-teman sehat selalu di sana. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, kalau sholat wudhu perempuan kalau menelan ludah batal nggak? Enggak lah, nggak apa-apa lah ya kan. Oke, siap ya, nggak apa-apa lah teman. Oke, sehat ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Siap Bang Heri Store. Iya Ustazah, kalau kita telat bangun subuh, maka yang harus kita lakukan tetap sholat subuh di waktu yang kita bangun. Tapi apakah berdosa? Jelas berdosa. Kenapa berdosa? Iya karena lalai lah, ya kan? Duha paling akhir jam berapa? Ya 1 jam lah menjelang azan zuhur ya teman-teman ya. Apa benar sholat subuh tidak ada ba'diyah subuh? Jelas tidak, jelas benar. Tidak ada ba'diyah subuh saat sholat subuh, adanya qabliyah saja ya. Oke, teman-teman apakah aku terlalu cepat menjawabnya atau sudah pas? Aman ya teman-teman ya. Oke, salam kenal buat teman-teman yang baru mampir ya. Ustazah, duha 12 rakaat, dua aja. Kalau 12 rakaat, dua. Ya, kalau mau 12 rakaat ya. Siap Mbak Yulianis ya. Aman tapi belum dijawab. Oke, maaf ya. Ustazah, kalau waktu wudhu perempuan apakah terputus typingnya? Kalau angin keluar dari depan, apakah batal sholatnya? Nah ini yang aku kalau menjawab suka matikan mikrofon kalau di masjid ya. Jadi kalau buang angin atau kentut itu adalah yang datang dari dalam perut. Tapi kalau dia cuma pergesekan antara satu daging dengan daging lain, kemudian ada udara, kalau dia tidak datang dari dalam perut itu nggak kentut namanya ya. Zah qobliyah subuh sama nggak dengan fajar? Sama itu juga dia. Oke, salam kenal semuanya ya teman-teman ya. Siap Mbak Mila Nadi ya. Ustazah, apa nggak apa-apa mengulang sholat saat kita ragu? Nggak apa-apa. Oke, ini perhatikan, ini penting. Kita kan sering was-was ya. Kalau was-wasnya itu terjadi setelah kita melakukan ibadah, nggak perlu diulang. Contoh, kita sudah ngambil wudhu nih. Setelah ngambil wudhu, kita bingung nih teman-teman ya.
Kita bingung nih, setelah ngambil wudhu kita bingung nih. Tadi kok kayaknya aku nggak basuh kaki ya. Kalau setelah melakukan ibadah, kalau teman-teman ragu, was-was, maka jawabannya teman-teman abaikan. Nggak usah diulang. Lagi sholat, setelah salam kanan, salam kiri, lalu teman-teman bingung lagi. Tadi aku pakai tahiyat awal nggak ya? Tadi aku pakai tahiyat akhir nggak ya? Maka dalam keadaan kayak gitu, nggak usah diulang. Abaikan. Itu was-was dari setan saja. Dan atau sebaliknya, teman-teman tawaf. Saat teman-teman tawaf, teman-teman bingung. Tadi udah 7 atau 8 ya, sedang tawaf. Itu jangan diulang. Tapi kalau teman-teman ragunya itu sedang melakukan ibadah. Contoh, lagi wudhu, ragu. Tadi udah basuh kepala nggak ya? Boleh diulang. Ya, lagi sholat. Tadi udah baca, ini rakaat 2 atau 3 ya? Boleh sujud sahwi. Kalau tawaf, ragu di tengah-tengah tawaf. Ini 5 atau 4 ya, lebih baik 4. Jadi intinya, kalau teman-teman was-wasnya itu di tengah-tengah ibadah, maka teman-teman boleh ulang. Tapi kalau was-wasnya teman-teman itu setelah melakukan ibadah, maka abaikan ya, maka teman-teman abaikan. Oke? Ustazah, urutan sholat malam itu yang pertama sholat wudhu, taubat, hajat, baru tahajud. Terserah aja. Aman aja. Gak ada gak ada urutan-urutan. Aman aja. Oke. Gak usah khawatir ya. Aman aja. Mau urutan sama dengan pertanyaan gini. Ustazah, setelah sholat hajat saya zikir, taubat zikir doa, tahajud zikir doa, atau dilakukan dulu semuanya baru zikir dan doa. Aman aja. Terserah mau yang mana. Oke? Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Pertanyaan Ustazah cukup jelas, enak dimengerti. Siap. Terima kasih ya. Walaupun masih banyak kekurangan karena mulutku lebih lambat daripada jarinya teman-teman. Kalau kita adu kalah aku nih ya, jarinya teman-teman cepat kali macam rudal Hamas ya kan. Jadi yang tak terjawab aku minta maaf ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat berapa kali salam? Bisa 2 salam, bisa 1 kali salam. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Bisa 2 rakaat, bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Bagusnya sih, iya juga ya, terserah kita mau sholat apa. Iya Mbak Afif.